أهلا وسهلا. نرجو من حسن اهتمامكم على هذا الدرس. Yang pagi-paginya itu bingung mau ngapain, jadinya ikutan apa? Ikutan menonton pembelajaran ini, teman-teman. Jadi mendapatkan pahalanya ya, dibantu di tap-tap layarnya, di like live-nya. Oke. Tidak perlu nge-give, nggak apa-apa nggak nge-give, yang penting di like ya, di like live-nya dan di tap-tap layarnya, di share juga live-nya. Oke. Sebelumnya kita sudah mempelajari al-fa'il, pelaku ataupun subjek dari sebuah kegiatan. Sekarang kita mempelajari rumpun yang keduanya. Biasanya kalau ada kegiatan pasti ada objeknya. Ya, pasti ada objeknya. Ya, sebentar. Taib Afwan, tadi ada panggilan sebentar. Nah, kalau ada sebuah kegiatan, ada pelakunya, biasanya suka ada objeknya. Biasanya itu suka ada objeknya ya. Maka al-maf'ul bih dibacanya al-maf'ulu bihi. Ya, ini yang lebih jelasnya maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Apa itu maf'ulun bih? Apa itu maf'ulun bih? Objek. Maf'ulun bih adalah objeknya. Kalau tadi kita membahas pelakunya, sekarang kita Ngomong-ngomong, buat kamu yang pengen belajar bahasa Arab dari nol, ada kelas bahasa Arab pemula dari AOS Academy. 180 hari belajar lewat HP, dibimbing mentor ahli, dan sudah dipercaya lebih dari 1.700 alumni. Yang spesial, pendaftarannya gratis, tapi kursinya terbatas hanya 20 kursi. Langsung daftar sekarang di AOS Academy atau hubungi 0851 175 05508. Jangan sampai kehabisan. bahas objeknya. Siapa yang terkena perbuatan tersebut? Ya, siapa yang terkena perbuatan tersebut? Contoh gampangnya, kita lihat di sini. Teman-teman lihat dari contoh yang saya buat sendiri. Ada fi'il berbunyi akala. Akala itu kan memakan, telah memakan. Akala, siapa yang memakan? Al-waladu. Siapa yang sedang makan? Al-waladu. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimakan oleh anak tersebut? Al-khubza. Al-khubza. Akala al-waladu al-khubza. Telah makan anak tersebut roti. Anak tersebut telah makan roti. Anak laki-laki itu sudah makan roti, sama saja ya. Berarti di sini akala itu adalah fi'lun, adalah kata kerjanya. Al-waladu adalah fa'il, pelakunya. Maka al-khubza sebagai maf'ulun bihi-nya. Sebagai maf'ulun bih, sebagai objek. Apa yang dimakan oleh anak tersebut adalah al-khubza, yaitu adalah roti tersebut. Bun, HP saya kok nggak bisa nge-like, Bun ya? Kok bisa nih?
Baik, kita lanjut. Kenapa al-khubza? Karena maf'ulun bih itu mansub. Mansubnya itu dengan fathah. Isim mansub itu mansubnya dengan fathah. Kita lihat di sini. Contoh yang Punya mimpi masuk IDAT Lipia, AOS Academy buka kelas persiapan IDAT, sudah membantu puluhan siswa lolos ke IDAT Lipia. Ada 1.200 soal latihan, sampai 96 video pembelajaran, dan dibimbing langsung mahasiswa Syariah Lipia. Pendaftaran gratis, hanya 15 kursi tersedia. Segera daftar di AOS Academy atau hubungi 0851 1750 5508. pertama, syadda mengencangkan. At-tilmidzunya menjadi fa'il, maka dia menjadi dhammah dibacanya. Syaddat tilmidzu, telah mengencangkan siswa tersebut. Apa yang dia kencangkan? Al-habla. Al-habla itu tali. Yang dikencangkan yang dikencangkan siswa tersebut apa? Al-habla, tali tersebut. Maka al-habla dibacanya dengan fathah. Jangan dibaca dengan dhammah, jangan dibaca dengan kasrah. Syaddat tilmidzu al-habla, telah mengencangkan siswa tersebut tali itu, ya. Kita baca di sini. Al-bahthu kullu jumlatin, setiap kalimat, minal jumlalis sabiqah, dari semua kalimat ini, murakkabatun, tersusun. Murakkabah itu artinya adalah tersusun. Tersusun dari fi'il satu saja, min fi'lin wahidin, tersusun dari satu fi'il saja, wa min ismaini, dan tersusun dari dua isim. Oke. Syadda satu fi'il, at-tilmidzu isim, al-habl isim. Berarti satu fi'il dua isim. Towa itu satu fi'il, al-bintu isim, ats-tsauba isim, dua isim. Al-ismul awal, isim yang pertama, huwaladzi sammainahu fa'ilan, kita namakan apa tadi? Fa'il. At-tilmidzu itu fa'ilnya, al-waladu itu fa'ilnya, pelakunya. Maka kalau pelaku dibacanya dhammah. Oke. Li'annal fi'la sadara anhu, karena perbuatan tersebut disandarkan kepada si fa'il tersebut. Wa idza bahatsna, dan jika kita melihat di contoh-contoh pertama, ra'ainal isma ats-tsani fi kulli mithalin huwa al-habl, kita melihat isim yang kedua al-habl, tali, ats-tsaubu, baju, al-kharuf, biri-biri ataupun anak kambing, huwaladzi waqa'al fi'lu alaih, dialah yang fi'il terjadi padanya. Yang dikencangkan Yang dikencangkan apa? Al-habla, tali. Yang disetrika apa? Yang dirapihkan apa? Ats-tsauba, baju. Yang dimakan apa? Al-kharuf, anak kambing. Ya, maka dia adalah allazi waqa'al fi'lu alaih, yang terjadi perbuatan kepadanya. Perbuatannya adalah makan, terjadi kepada roti yang dimakan tersebut. Orangnya, pelakunya adalah al-walad. Ketika kita sudah mengetahui posisi kalimat ini, posisi kata dalam sebuah kalimat, maka kita harus membaca dengan cara yang tepat. Akala al-waladu dengan dhammah, al-khubza dengan fathah. Syadda at-tilmidzu dengan dhammah, al-habla dengan fathah. Tawats al-bintu dengan dhammah, ats-tsauba dengan fathah. Fal fi'lu huwa asyaddu alladhi hasala minat tilmidz waqa'a 'alal habli, maka kegiatan mengikat itu terjadi kepada tali. Wat-ta'yu alladhi fa'alathu bintu waqa'a 'alas tsaubi, kegiatan merapihkan baju tersebut terjadi pada pakaian.
Wal aklu alladzi sadara minadh-dhibbi. Az-dhi'bu itu kan artinya adalah serigala. Ya, yang melakukan makan tersebut adalah serigala, tapi yang tertimpa perbuatannya itu adalah al-kharuf. Ya, al-kharuf. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Yang terakhir, kalau sebuah kata dia itu terjadi fi'il padanya dinamakan maf'ulun bih, maka maf'ulun bih itu mansubatan. Maka maf'ulun bih itu mansub. Maka maf'ulun bih itu adalah mansubun. Mansubnya dengan apa? Dengan fathah, baris atas fathah. Kita lihat al-qaidah. Al-maf'ulun bih, objek pastinya dia isim. Yang pertama dia itu harus isim. Yang pertama dia isim. Yang kedua i'rabnya sebagai mansub. Kalau tadi fa'il itu apa? Isim marfu, ismun marfu'un. Yang lain ikutan Cuman follow penjelasannya waqa'a alaihil fi'lu fa'il. Terjadinya perbuatan kepada objek tersebut. Ya. Ketika ada anak sedang makan, yang dimakan apa? Roti, maka al-khubza menjadi maf'ulun bi, terjadinya perbuatan makan kepada si roti tersebut. Ya. Tapi teman-teman, al-maf'ulun bih ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Terjadinya perbuatan fa'il tersebut, terjadi perbuatan pelaku tersebut. Tapi teman-teman, kita sudah menyelesaikan pembahasan al-fa'il. Kita sudah menyelesaikan pembahasan al-fa'il, pelaku, al-fa'il, subjek, pelaku, orangnya siapa, ya. Kemudian kaidahnya, fa'il itu adalah isim marfu'. Isim yang pastinya fa'il itu harus isim. Tidak mungkin fa'il itu adalah fi'il, tidak mungkin fa'il itu adalah harfun. Yang pastinya fa'il itu adalah isim. Yang kedua, posisi i'rabnya adalah marfu' dengan marfu'. Didahului dengan fi'il, taqaddamahu fi'lun. Dan menunjukkan yang melakukan perbuatan fi'il. Wa dalla 'alal ladzi fa'alal fi'la. Menunjukkan dialah yang melakukan perbuatan fi'il tersebut. Yang kedua, kita mempelajari maf'ulun bih. Al-maf'ul bih, objek. Kalau ada perbuatan, kalau ada pelaku, pasti ada objeknya. Ya, pasti ada objeknya. Contoh gampangnya, akala al-waladu al-khubza. Telah makan anak laki-laki tersebut roti. Yang dimakan sama anak laki-laki tersebut apa? Adalah rotinya, al-khubzanya. Ya, al-waladu adalah fa'ilnya, dibaca dengan doma, al-khubza adalah maf'ulun bihnya, dibaca dengan fathah. Maka kesimpulannya, maf'ulun bih, objek itu pasti isim. Ya. Isimnya itu mansub dengan tanda nasab, dan dia penjelasannya adalah waqa'a alaihi fi'lul fa'il, yang dia terjadi perbuatan dari si pelaku tersebut, yang dia terjadi kegiatan tersebut. Kita lihat di sini. Syukron sudah follow. Yang lain ikutan follow. Sona'a itu membuat, memproduksi. An-najjar, apa arti dari kata an-najjar? An-najjar itu profesi yang berkaitan dengan kayu. Berarti an-najjar itu tukang kayu. Telah membuat sona'a. Sona'a itu artinya membuat, memproduksi. An-najjar itu tukang kayu. Tukang kayu tersebut telah membuat apa? Objeknya apa? Kursiyan, sebuah kursi. Kita terjemah, kita baca kursiyan, yan dengan fathah. Oke. Roma itu artinya adalah roma yarmi, melempar. Roma as-sayyad itu adalah nelayan. Telah melempar asyabakah, jaring. Yang dilempar oleh nelayan tersebut apa? Asyabakah, jaring. Maka jaringnya menjadi fathah, asyabakata.
isim mansubun alladzi waqa'a fi'lul fa'il. Terakhir tobakhots. Tobakhots itu kan memasak. Siapa yang memasak? Seorang perempuan. Fa'ilnya sudah kelihatan, pelakunya sudah kelihatan. Setelah memasak, perempuan tersebut memasak apa? Memasak makanan. Maka dibacanya at-ta'ama. Isim mansubun. Isim mansubun dengan fathah. Ingat baik-baik, fa'il itu dengan domah, ya, maf'ulun bi itu dengan fathah. Teman-teman ada pertanyaan tidak terkait fa'il dan maf'ulun bih? Yang baru bergabung jangan lupa di follow. Nanti kalau teman-teman sudah memfollow akan ada notifikasi bot yang menyambut teman-teman dan angka di sini makin bertambah. 20 followers lagi kita mendapatkan 100% pencapaian, ya. Jangan lupa dibantu di share live-nya dan juga di tap-tap layarnya untuk meramaikan live ini. Oke. Lanjut nggak teman-teman? Lanjut tidak? Kalau lanjut coba komentar. Lanjut. Lanjut tidak? Lanjut akhi. Definisi maf'ul bih sendiri apa bang? Maaf baru gabung. Definisinya tadi ini, ismun mansubun. Yang pertama pasti maf'ulun bi itu isim. Yang kedua dia itu mansub, i'rabnya mansub. Ya. Kalau tadi fa'il itu adalah ismun marfu', kalau maf'ulun bi adalah isim mansub. Oke. Kemudian waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Perbuatan dari pelaku tersebut, kegiatan dari pelaku tersebut terjadi kepada maf'ulun bi. Oke. Ikutan follow yuk. Makan perbuatannya, pelakunya adalah si anak, terjadinya makan itu kepada si al-khubza, roti tersebut. Oke. Begitu ya teman-teman. Jangan lupa di tap-tap layarnya biar makin tersebar live-nya, biar makin banyak orang yang bisa bergabung untuk menonton live pembelajaran nahwu kali ini. Yang terakhir, pelajaran yang terakhir yang akan kita pelajari, al-muwazanah bainal fa'ili wal maf'uli bihi. Al-muwazanah bainal fa'il wal maf'ulu bi. Al-muwazanah, keseimbangan antara pelaku dengan objek itu harus seimbang. Ayo, maksudnya apa nih? Keseimbangan dalam apanya? Coba kita lihat dulu. Yajurru al-hisanu al-ajlata. Tadi kita sudah bahas jarro yajurru. Itu artinya adalah berlari. Al-hisanu itu artinya adalah kuda. Apa arti dari kata ajlah? Al-ajlah. Ya, al-ajlah. Berlari kuda tersebut secara al-ajlah, terburu-buru. Ya, tergesa-gesa, cepat-cepat. Oke. Qotofa. Ini di live sebelumnya kita sudah membahas. Qotofa artinya apa? Ini ada bunga nih, ada bunga qotofa. Ada bunga qotofa. Qotofa al-gulamu az-zahrota. Betul Nia, qotofa itu memetik. Siti Khadijah, qotofa itu memetik, betul. Qotofa al-gulamu az-zahrota. Telah memetik anak tersebut az-zahroh. Apa arti dari kata az-zahroh? Apa arti dari kata az-zahroh? Zahroh. Apa arti dari kata az-zahroh? Bunga. Betul sekali. Mumtaz, barakallahu fiik. Telah memetik anak tersebut bunga itu. Robatot Fatimah al-Jadiyah. Robatot menyambung.
Fatimah adalah fa'ilnya. Yang menyambung siapa? Si Fatimah. Ya. Al-Jaddiyah. Apa arti dari kata Al-Jaddiyah? Al-Jaddiyah. Al-Jaddiyah itu adalah ungkapan anak kambing yang masih kecil. Oke, kita lanjut. Yasqi, mengairi, yasqi. Mengairi al-falah, petani tersebut, az-zar'a, ladangnya. Oke, sudah cukup ya contohnya ya. Kita lihat di sini, kita lihat pembahasannya. Arafna mimma madha, telah kita ketahui dari yang sebelum ini, dari semua contoh ini. Wa na'rifu min ta'ammulil amthilatis sabiqah, kita mengetahui dari contoh-contoh sini. Yang pertama apa? Kesimpulan pertama, anna, bahwasanya, kulla, kitab apa yang dipakai ini? An-Nahwu al-Wadih, tulisannya nih. An-Nahwu al-Wadih ya. An-Nahwu al-Wadih. Mana nih? Nah, ini dia, An-Nahwu al-Wadih. Ya, belajar nahwu dasar bareng, An-Nahwu al-Wadih. Kaidah yang pertama, anna kulla fa'il, bahwasanya fa'il, wa kulla maf'ulun bih, dan bahwasanya maf'ulun bih, pelaku dan objek itu pasti isim. Ismun, tidak mungkin pelaku, tidak mungkin objek itu adalah fi'il. Tidak mungkin pelaku, tidak mungkin objek itu adalah harfun, tidak mungkin ya. Kaidah yang pertama, fi'il dan maf'ulun bih pasti isim. Kaidah yang kedua, apa penjelasan daripada al-fa'il? Annal fa'il huwallazi sodara anhu al-fi'li, bahwasanya fa'il, bahwasanya pelaku, dialah yang disandarkan. Sodaro, mengapa nama dada itu adalah sodrun? Mengapa dalam bahasa dada itu adalah sodrun? Karena dia tempat bersandar ya. Sodrun, sodaro, dialah yang bersandar fi'il kepadanya ya. Coba kita lihat di sini. Siapa yang mengairi? Yasqi itu artinya mengairi, memberikan air kepada ladang, mengairi. Siapa yang mengairi? Al-falah, petani. Berarti al-falah adalah fa'il yang disandarkan pekerjaan, perbuatan mengairi yasqi ini. Itu definisi dari al-fa'il. Huwallazi sodara anhu al-fi'lu. Kemudian definisi daripada maf'ulun bih, alladzi waqa'a alaihi al-fi'lu, dialah yang terjadi fi'il padanya. Dialah yang terjadi fi'il padanya. Kita lihat az-zar'a, tanaman ataupun ladang bisa saja, artinya sama saja. Yang diairi oleh petani itu apa? Yang diairi oleh petani itu az-zar'a, ladang. Maka az-zar'a adalah maf'ulun bih. Apa itu definisi dari maf'ulun bih? Alladzi waqa'a alaihi al-fi'lu, yang terjadi perbuatan kepadanya, yang terjadi fi'il kepadanya. Itu kaidah yang ketiga. Pertama, bahwasanya fa'il dan maf'ulun bih itu pasti isim. Pasti isim. Tidak boleh fa'il itu dengan harfun, tidak boleh fa'il itu dengan fi'il. Ya kan? Aneh. Coba kita lihat. Yasqi saqo, kan gak jelas kalau fa'ilnya adalah fi'il ya. Contoh gampangnya gini deh. Tadi kan kita bikin akala al-waladu al-khubza ya. Sekarang kita bikin fa'ilnya adalah fi'il. Akala al-yakul. Bisa nggak seperti ini? Al-yakul. Tidak bisa. Tidak mungkin fa'il itu adalah fi'il. Yang pastinya fa'il itu adalah isim. Yang kedua bahwasanya maf'ulun bi adalah isim. Sekarang pengertian dari fa'il itu apa? Alladzi sodara anhu fi'lu. Maf'ulun bi adalah alladzi waqa'a alaihi al-fi'lu. Oke, itu 3 kaidah. Kaidah yang keempat, akhirannya fa'il itu marfu.
akhirannya fa'il itu marfu. Selalu kita baca dengan dhammah. Marfu'nya itu dengan dhammah. Akala alwaladu du dhammah, marfu' dengan dhammah. Yajuru alhisanu nu dengan dhammah. Qatafa algulamu mu dengan dhammah. Robatos fatimatu dengan dhammah. Wajah amin aqsal madinati rojulun yas'a dengan dhammah. Oke. Maf'ulun bi mansub dengan nasab dengan mansub, maka selalu kita baca dengan fathah. Akala alwaladu al-khubza dengan fathah. Al-ajlata dengan fathah. Az-zahrota. Yang dipetik sama si anak ini apa? Qotofa kan memetik, al-gulamu anak. Yang dipetik oleh si anak itu apa? Az-zahrota, bunga tersebut. Maka kita bacanya az-zahrota. Syukron sudah follow. Terima kasih Akhi Ahmad Farid yang sudah memfollow. Teman-teman yang belum follow akun Awas Academy, di follow dulu. Nanti di sini akan ada akan ada notifikasi bahwa teman-teman sudah memfollow, dan sini angkanya makin bertambah. Kurang 15 lagi kita menjadi 100% pencapaian. Yang lain ikutan follow yuk. Sampai sini apakah ada pertanyaan terkait 3 pembahasan yang sudah kita bahas? Kita membahas al-fa'il, kita membahas maf'ulun bi, dan kita membahas al-muwazanah bainal fa'il wal maf'ulu bi. Coba kita absen dulu pagi hari ini. Teman-teman asalnya dari mana saja? Saya berasal dari Bogor. Teman-teman asal dari mana? Coba komentar, nanti saya baca satu persatu. Absen dulu pagi ini. Desi dari Padang. Rizky dari Subang. Ahmad Farid dari Gresik. Ninin dari Bondowoso. Ninin Irma dari Bondowoso. M. Rifki dari Jakarta. Jakarta mana? Selatan, barat, tengah, atau utara? Ayo teman-teman yang lain absen lagi. AGD dari Kelantan. Siti Khadijah dari Melaka. Syukron sudah follow. Jakarta Selatan M. Rifki ya. Saya kuliah di Jakarta Selatan, di Lipia Jakarta Selatan. Baik teman-teman, kita sudah mempelajari 3 bab tadi. Di selanjutnya ada al-mubtada wal khabar. Pembelajaran tentang mubtada dan khabar. Kalau sebelumnya itu selalu jumlah itu didahului dengan fi'il, ya, syadda itu kan fi'il, berarti dia jumlah fi'liyah. Selalu didahului dengan fi'il. Tara al-usfuru jumlah fi'liyah, didahului dengan jumlah fi'liyah. Kali ini kita mempelajari susunan jumlah ismiyah. Kita sudah mempelajari susunan jumlah fi'liyah. Sekarang kita, ya nanti sih, bukan sekarang ya. Nanti kita akan mempelajari al-mubtada wal khobar jumlah ismiyah. Lihat di sini, at-tufahah mengawali dengan isim. Sebuah kalimat yang diawali dengan isim jumlah ismiyah. As-surah jamilah, sebuah jumlah yang diawali dengan isi jumlah ismiyah. Al-jaryu mufidun, berlari ataupun jogging itu bermanfaat, diawali dengan isim jumlah ismiyah. Al-qitaru sari'un, kereta itu cepat, diawali dengan isim jumlah ismiyah. Semuanya itu dengan jumlah ismiyah. Sebelumnya kita sudah mempelajari jumlah fi'liyah, sekarang jumlah ismiyah. Kitab jilid berapa? Ini jilid pertama, masih awal banget ya. Ini An-Nahwu Al-Wadih fi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah lil marhalatil ibtidaiyah. Oke. Untuk level pemula. Masih jilid pertama ya, teman-teman. Taib teman-teman, kalau belajar itu dari live, kalau belajar itu dari sosmed, kadang suka nggak fokus ya.
kitanya lagi belajar tiba-tiba ada notifikasi Instagram, notifikasi YouTube, terdistraksi. Nah, teman-teman coba ikutan daurah nahwu dasar untuk pemula. Seri yang pertama banget belajar nahwu dari nol. Yang paling penting Ini gratis. Ini gratis. Nomor WhatsApp-nya di sini ya. Di screenshot nomor WhatsApp-nya biar nggak hilang. Apa saja yang teman-teman dapatkan? PDF catatannya dapat, rekaman daurahnya dapat sertifikat bahasa Arab dan sertifikat bahasa Indonesia, cocok buat CV teman-teman. Dapat soal latihan daurah dan latihan syafahinya. Waktunya itu 29 Juni sampai 31 Juni, 3 hari berturut-turut. Di setiap pagi di Zoom meeting tersedia rekaman ya. Teman-teman kalau mau belajar lebih fokus, lebih teratur, lebih terinci, itu ikutan daurah nahwu pemula bersama AOS Academy dengan temanya adalah al-kalimah wa aqsamuha, pembagian kata. Teman-teman lihat di sini. Kenapa harus ikut daurah ini? Ini tidak pakai bahasa Arab. Ini tidak pakai bahasa, memakai bahasa Indonesia. Ya, jadi yang tidak mengetahui bahasa Arab, bukan anak pesantren, cuman anak UIN ya yang sedang kuliah, itu bisa banget ikutan daurah nahwu dasar untuk pemula karena dia pakai bahasa Indonesia. Bukunya bahasa Indonesia, penjelasannya bahasa Indonesia. Ada modul PDF-nya. Bukan cuma sekedar dengerin kayak begini ya. Teman-teman bisa dikasih PDF-nya, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa di-print. Oke. Ada modul PDF-nya. Kemudian langsung praktek. Setelah daurah ada latihan soalnya untuk memantapkan pembelajaran teman-teman. Setelah praktek pun ada praktek syafahi, praktek lisannya. Ya, dan yang terakhir finalnya dapat sertifikat. Itu cocok buat teman-teman. Silahkan mendaftar di nomor tersebut ya, di nomor ini. Baik teman-teman, kita coba lihat di sini an-nahwu al-wadih. Kita coba kalimat ini. Hamala al-jamalu al-hataba. Membawa. Hamala itu artinya membawa. Maka orang yang membawa itu hamil, al-hamil. Perempuan yang selalu membawa janin yaitu al-hamil. Oke. Hamal adalah fi'lun madin. Al-jamal itu adalah fa'ilnya marfu', maka kita baca al-jamalu dengan dhammah. Hamala al-jamalu fa'il marfu'. Al-hatab itu artinya kayu. Ya. Tabbat yada abi lahabil wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun dzata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab. Perempuan yang membawa kayu bakar. Hamala al-jamalu al-hatab, telah membawa unta tersebut kayu bakar. Al-hatabnya maf'ulun bih mansub. Nomor 2, ya'kulu az-zibu asyah. Sedang memakan serigala tersebut domba. Asyah itu domba. Asyah itu bayanginnya sound the sheep ya, kambing yang bulunya tebal banget, asyah. Ya'kul itu fi'il mudhari, az-zibu itu fa'il marfu, syah itu maf'ulun bih mansub. Baik teman-teman, itu yang sudah kita pelajari pada pagi kali ini, semoga dapat bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di malam hari. Kita akan live di malam hari bagi itu. Maka dari itu teman-teman yang belum memfollow, di follow dulu biar nanti ketika malam hari live-nya itu tidak ketinggalan. Di malam hari kita mempelajarinya apa? Kita mempelajari mufrodat. Kita mempelajari mufrodat ya. Nih, sudah ada PDF-nya. Kita mempelajari mufrodat untuk memurojaah, untuk menghafal,
mufrodat. Ada berapa? Ada 100 mufrodat yang akan kita bahas nanti malam insya Allah ta'ala. Tapi teman-teman, sudah 1 jam lebih saya menemani teman-teman untuk mempelajari nahwu. Semoga dapat bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di al-mubtada wal khabar. شكرا على حسن اهتمامكم.